Shalom bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi yang kami buat, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Westi Wardanti Sigirian. Saya Willy Jonathan Purba. Nama saya Sonita Jola Anggenis Matupang. Nama saya Irwan Manjarnahor. Nama saya Pesta Stinjak. Nama saya Gracie Kristina Batubara. Nama saya Juliana Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan formal. Apa itu pendidikan formal dan apa saja fungsi dari pendidikan formal? Pendidikan formal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang baik maupun bersifat umum ataupun bersifat khusus. Adapun fungsi dari pendidikan formal yaitu yang pertama, untuk melatih kemampuan akademis, yang kedua, untuk melatih fisik dan disiplin, yang ketiga, untuk melatih tanggung jawab, yang keempat, membentuk identitas diri masing-masing. Baik, selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan formal. Yang pertama, membantu lingkungan keluarga untuk mendidik dan mengajar, memperbaiki, memperluas pengetahuan dan tingkah laku peserta didik yang dibawa dari keluarga serta membantu pengembangan bakat. Yang kedua, mengembangkan kepribadian peserta didik lewat kurikulum agar melatih dan menanamkan sikap mental dan emosional yang matang, dewasa dan mandiri. Adapun ciri-ciri pendidikan formal, yang pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Yang kedua, materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis. Yang ketiga, memperlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Yang keempat, proses pendidikannya cukup lama. Yang kelima, tenaga pengajar harus memenuhi klasifikasi tertentu. Yang keenam, peserta didik mengikuti ujian formal. Yang ketujuh, adanya pemberlakukan administrasi yang seragam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian informal dan bagaimana ciri-ciri pendidikan informal. Di sini pengertian informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Namun hasil pendidikan informal ini telah diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai standar nasional pendidikan. Para ahli juga mengatakan yang mengenai pengertian pendidikan informal ini, yang mana Koms mengatakan setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar persekolahan yang mapan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dan kegiatan yang lebih luas yang sengaja diatur untuk melayani anak didik dalam mencapai tujuan belajarnya. Kemudian, ciri-ciri atau karakteristik pendidikan informal yaitu yang pertama, kegiatan belajar terbentuk secara mandiri. Kegiatan yang mereka lakukan seperti di rumah, tidak ada dosen ataupun guru yang mengajari mereka. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Waktu mereka bebas. Mereka tidak terikat dengan waktu yang telah ditentukan dan tempat mereka bisa dimanapun, di rumah ataupun di lingkungan luar. Tidak harus belajar di sekolah. Yang ketiga, antara kakek dan adik. Yang keempat, tidak terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi, seperti mereka belajar
tidak harus mencantumkan NIM atau di mana mereka bersekolah, seperti itu. Yang kelima, peserta didik tidak perlu mengikuti ujian tertentu, di mana mereka belajar tidak harus mengikuti ujian seperti belajar di dalam sekolah atau di dalam perkuliahan. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Fungsi dan peran pendidikan informal. 2. Ruang lingkup pendidikan. 3. Contoh pendidikan informal. 4. Pentingnya pendidikan informal. Dan yang terakhir, masalah pendidikan informal. 1. Pendidikan dan peran pendidikan informal. Fungsi dan peran utama pendidikan informal yaitu membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Adapun yang memiliki peran utama tersebut yaitu keluarga. Lebih lengkapnya, fungsi dan peran pendidikan informal yaitu 1. Membantu meningkatkan hasil belajar anak. 2. Mengontrol dan memotivasi anak agar lebih giat belajar. 3. Membantu pertumbuhan fisik anak baik di dalam keluarga maupun lingkungan. 4. Membentuk kepribadian anak dengan metode yang sudah disesuaikan. 5. Memotivasi anak supaya mampu mengembangkan bakatnya. Dan yang terakhir, membantu anak lebih mandiri. Ruang lingkup pendidikan. Yang pertama, pendidikan dalam keluarga atau informal. Pendidikan ini adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dan kedua, pendidikan di sekolah atau formal. Pendidikan ini adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dan yang ketiga yaitu pendidikan dalam masyarakat atau non-formal. Pendidikan ini adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh pendidikan informal. Seperti yang kita ketahui, proses penyelenggaraan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga. Contoh jalur pendidikan informal yaitu 1. Pendidikan budi pekerti. 2. Pendidikan agama. 3. Pendidikan moral. 4. Pendidikan etika. Dan yang terakhir itu sosialisasi dengan masyarakat. Pentingnya pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan pemula sebelum melangkah kepada pendidikan formal. Berhasil atau tidaknya pendidikan formal sangat dipengaruhi oleh pendidikan informal. Itulah yang menjadi dasar mengapa pendidikan informal itu sangat penting. Dan yang terakhir, masalah pendidikan informal. Pendidikan informal berada dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, baik buruknya pendidikan dalam keluarga itu ditentukan oleh kepala keluarga. Masalah yang sering terjadi dalam keluarga yaitu kurangnya perhatian terhadap anak. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk menambah dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Tujuan untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Adapun tujuan utama dalam pendidikan non-formal yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam dan pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi. Dan yang kedua, untuk keperluan pendidikan lanjutan melengkapi pendidikan kesenian, pengajian, dan pengajaran di sekolah minggu. Dan cukup banyak anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan karena berbagai alasan, misalnya karena kekurangan kesadaran dari orang tua akan pentingnya pendidikan, keterbatasan biaya. Hal inilah yang menjadi salah satu diadakannya pendidikan. Di sini saya mau melanjutkan pembahasan dari teman saya. Baik, di sini saya membahas tentang fungsi pendidikan non-formal.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi pendidikan non-formal adalah sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Adapun jenis-jenis pendidikan non-formal, jenis-jenis pendidikan non-formal meliputi yang pertama, pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. 2. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, informal, atau non-formal. Yang ketiga, pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan perlunya merupakan usaha dari pemerintah untuk mencetak generasi-generasi yang berkualitas unggul dalam banyak hal. Yang keempat, pendidikan pemberdayaan perempuan. Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah ketidakadanya gender yang mendorong keturunan, peran, dan posisi perempuan di masyarakat. Yang kelima, pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan sebagai salah satu layanan pendidikan non-formal. Yang keenam, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan seperti ini biasanya dilaksanakan oleh suatu lembaga atau organisasi tertentu. Yang ketujuh, pendidikan kesetaraan. Yang kelapan, pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Lah yang menjadi kesimpulan dari presentasi kami, pendidikan adalah faktor utama pembentuk pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk pribadi manusia dilihat dari baik dan buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Pembagian lingkungan pendidikan ada 3. Yang pertama, pendidikan dalam keluarga atau informal adalah jalur pendidikan dalam keluarga dan lingkungan. Dan yang kedua adalah pendidikan di sekolah atau formal adalah jalur pendidikan yang telah terstruktur dan berjenjang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Contohnya dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan sampai kepada universitas. Dan yang ketiga yaitu pendidikan dalam masyarakat atau non-formal. Jalur pendidikan yang di luar dari pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya kursus, bimbingan belajar, dan homeschooling. Dan yang menjadi fungsi utama dari pendidikan yaitu dapat membantu peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan sekitarnya dan tersedianya sumber daya pendidikan bagi peserta didik yang memadai. Dengan ini, tujuan dari pendidikan dapat terjalin secara optimal. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Shalom.